Di approve saja. Nanti jika peserta sudah memenuhi kuota, kita akan share link YouTube. Saat ini peserta sudah ada 34 orang. Bu Tita mau ada pesan kesan? Apa pesan Ada makan siang? Selamat datang para peserta semuanya. Senang banget bisa bertemu. Kita menunggu teman-teman yang lain ya. Iya, kamu pertemuan yayasan kalau Bogor mulai hujan nih. Mudah-mudahan sinyal bagus. Mulai gelap nih. Bu Mina di mana? Saya di Bogor. Ya, di Bogor. Banteng. Kirain di Jakarta. Bulan cerai, Bu. Suaranya Bu Tita kok hilang ya? Sengaja ya? Ini. Oh, Bu Tita di unmute. Bu Tita silahkan di unmute. Baik, terima kasih. Sudah 42 orang. Kita menunggu. Ini yang paling jauh di mana ya? Pengen tahu. Kan di unmute. Ada yang dari jauh Iya, daftar. di unmute. Lupa. Sudah ada yang daftar dari jauh, siapa dia? Lupa. Nanti mungkin Bu Mina yang ini ya. Nyampe ke Sumatera. Pakai HP soalnya. Jadi mau buka pesan. Ada dari Cilegon katanya. Waalaikumsalam. Oh, iya. Sudah 46 orang yang bergabung. Ada dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Okay. Dari Sulawesi ya? Tengah. Dari Sulawesi Bekasi. Tengah. Dari Sulawesi Tengah ada nggak, Bu? Sulawesi Tengah ada tidak katanya nih? Kayaknya Pak Abbas dari Sulawesi Tengah nih. Iya. Saya dari dulu. Sleman, Yogyakarta. Sleman. Jogja, Jogja. Saya dulu Sulawesi Tengah, Pak Sulawesi Abbas. Selatan. Ya. Ya, Pare-Pare tuh Pak Abbas. Pare-Pare masih selatan itu. Ya. Pak Abbas di mana Sulawesinya? Saya di Palu, Sulawesi Tengah. Oh, di Palu. Saya dulu pernah di Palu, Pak Abbas. Pernah sakit nggak, Pak ya? Iya. Pak Abbas bisa aja. Aduh. Ya, kalau Palu orang sakit suka ya. di Palu tuh kayaknya harus kuat badannya. Masya Allah nih Bogor, hujan deras. Mudah-mudahan sinyal bagus ya dan tidak mati lampu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih kalau udah mati lampu kayak saya mati gaya nih. Mudah-mudahan lancar ya. Hilang, udah hilang. Diana dari Pare-Pare. Papilaya. Oh, Diana Papilaya. Kayak nama artis rasanya ya. Dulu kayaknya pernah ada nama Diana Papilaya. Ya, artis Pak. Kalau ini apa? Banyak. Oke, dari Purworejo. Genep Ada juga Tonto. Purworejo.
Sinjai. Ini Dari banyak yang Depok, dari tetangga Sulawesi. nih. Sawangan Depok juga tetangga. Sawangan. Gresik Jawa Timur. Makassar. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Lanjut, Sulawesi mana lagi tadi, Bu? Bentar, Pak. Cilegon. Cilegon, Kendari, Bekasi, Jogja, Parepare, Makassar, Gresik, Oke, lanjut. Jeneponto, Semarang, Jogja, Jogja lagi, Parepare, Sinjai, Purworejo, Racing, ya. Oke. Depok, kemudian Bogor. Kalau Bogor pasti banyak itu, Bu. Iya, ada 49 orang yang sudah masuk. Ini sudah jam berapa ya? Kita mulai saja atau gimana biar nanti yang lain 13.06. menyusul ya? Betul. Baik, silakan deh Bu Mina. Oke, kita langsung mulai, Bu. Ya, biar yang lain boleh menyusul. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini, atas izin Allah, kita berkumpul lagi di keluarga Inais beserta teman-teman partisipan yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kita sudah kedatangan 2 narasumber ya. Oke, sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dilancarkan acara kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, karena budaya Terima kasih yang sudah hadir di secangkir kopi webinar kita bincang-bincang santai. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya katanya. Kenalkan dulu, nama saya Masyani Mina Laili, bisa dipanggil Mina. Saya staf mengajar juga di Inais. Saat ini saya masih aktif di konseling keluarga di Pemkot Bogor. Oke, siang hari ini kita akan bahas kurikulum PAUD sebagai panduan merdeka belajar. Mudah-mudahan yang hadir sudah siap dengan secangkir kopinya. Oke, sebelum kita masuk kepada langsung pembahasan, saya akan mengenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abbas. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum juga Bu Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir. Supaya lebih sayang lagi sama narasumber kita, mungkin kita kenalan dulu ya. Di sini ada Dr. Abbas Arbi M. Hum. Beliau lahir di Tapak Tuan 30 Mei 1959. Pak Abbas lulusan S1 Universitas Tadulako Palu, FKIP Bahasa Inggris di tahun 1991. Lulusan S2 Universitas Indonesia Depok, jurusan filsafat tahun 2005, dan menyelesaikan S3 di Universitas Pakuan Bogor, manajemen pendidikan tahun 2017. Pak Abbas juga staf mengajar di Inais, salah satunya mengajar di mata kuliah pengembangan manajemen kurikulum pendidikan. Selain itu, Pak Abbas juga aktif menulis, salah satunya menulis makalah di tahun 2018 dengan judul Inovasi Pembelajaran, sebuah tinjauan kritis atas penerapan manajemen madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Islam. Dan yang terakhir, Pak Abbas juga sebagai peneliti. Di tahun 2019, beliau menghasilkan sebuah penelitian yaitu evaluasi program pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bogor.
Nanti Pak Abbas juga akan menjelaskan tentang seperti apa sih panduan Merdeka Belajar kurikulum yang seperti apa. Lalu narasumber kita yang kedua ada Bu Tita Hasanah. Beliau lulusan Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, lahir di Bandung. Kata Bu Tita. Jangan dulu ke sana. Oh, langsung Pak Abbas dulu ya? Enggak. Gimana, Bu? Oke, saya lanjutkan ya. Lanjut. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi Bu Tita lahir di Kesaktian Pancasila. Oke, tanggal berapa itu? Boleh googling aja. Beliau saat ini mengabdi di INAIS juga, Institut Agama Islam Bogor. Beliau sebagai Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Bu Tita juga aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF di Jawa Barat. Oke, untuk sambil menunggu yang lain datang, dipersilakan disiapkan kopi dan cemilannya. Kita bincang-bincang santai dan saya persilahkan sekitar 30 menit untuk Pak Abbas menyampaikan materinya. Kurikulum pendidikan anak usia dini sebagai panduan Merdeka Belajar. Untuk Pak Abbas, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Mina Laili, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang kurikulum hubungannya dengan kebebasan belajar. Pertama yang akan saya antar dulu pada prolognya dulu Ibu ya. Di abad ke-19 itu kan, di abad ke-19, tepatnya di 1856 itu, di dalam sebuah buku The Origin of Species, Darwin menyebut asal-usul manusia adalah kera. Meskipun banyak tantangan dan perbedaan pendapat yang terjadi ketika itu, tapi kaum ilmuwan di sana ada yang mengikut dan ada juga yang menolak. Pada bagian lain, Darwin juga menyampaikan bahwa hidup itu adalah perjuangan untuk mengatasi seleksi alam. Jadi pada prolog ini, saya teringat kondisi kita sekarang kan, kondisi kita ini sedang mengalami tantangan menghadapi virus corona. Konon kabarnya setelah PSBB, maka siapa yang kuat menghadapi tantangan alam itu, dialah yang bisa bertahan. Nah, ternyata di abad 19 lalu juga hal ini sudah pernah disampaikan oleh seperti orang Charles Darwin tadi. Ini tantangan-tantangannya. Berikut, setelah judul dan prolog tadi, bisa dilanjutkan. Halo? Kelihatan Pak Abbas? Ya. Sudah berubah? Oke, yang ini ya? Next anunya. Next, oke. Maaf ini agak lambat. Oke. Jadi memang kita sekarang mirip dengan kondisi pada 1856 yang lalu, 100 tahun yang lalu katakanlah seperti itu. Bahwa seleksi alam itu sedang kita hadapi karena kita sedang menghadapi corona, virus yang sangat berbahaya dan bisa mematikan. Nah, dalam kondisi seperti itu, siapa yang kuat, dialah yang bisa bertahan. Siapa imunnya yang kuat, dialah yang bisa bertahan. Mudah-mudahan anak usia dini saat sekarang juga bisa bertahan sekuat yang kita inginkan nantinya. Lanjut, boleh ya operatornya?
Setelah prolog kita masuk ke bagian ketiga ada. Ini bukan, Pak? Mulai masuk ke judul berikutnya. Ini bukan. Oh, sebentar. Atau sebelumnya? Saya mengalami kendala di tampilannya. Ini hasil observasi lapangan. Sudah sampai ke observasi lapangan ya, Bu? Sebelum masuk ke observasi lapangan, saya akan berbicara dulu tentang kurikulum menjadi kebutuhan di dunia pendidikan anak usia dini. Kenapa kurikulum itu dibutuhkan di dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini? Karena eksistensi kurikulum yang memadai itu diharapkan bisa mencapai tujuan early childhood education sesuai dengan perkembangan anak dan perkembangan perubahan zaman. Di samping itu, kenapa kita butuh kurikulum di PAUD itu? Karena population growth of early childhood itu pertumbuhan populasi anak sangat pesat. Sehingga kalau mereka tidak dididik terarah, maka sia-sialah hidup mereka yang hanya sekali mengalami anak usia dini tadi, antara 1 sampai 6 tahun. Di samping itu juga kita membutuhkan partisipasi para pihak untuk memenuhi tuntutan pendidikan anak usia dini. Itu mengapa kita butuh kurikulum untuk pendidikan anak usia dini. Berikutnya, apakah peranan dan fungsi kurikulum PAUD? Tentu saja fungsinya dan peranannya ada apabila kurikulum itu ada. Seperti sebagaimana yang saya sebutkan, bahwa peranan kurikulum itu sebagai learning content oriented-nya pada perkembangan anak. Di kurikulum harus memperhatikan bagaimana perkembangan anak setiap saat dari tahun ke tahun. Kemudian melihat bagaimana sasaran pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan anak. Anak itu kan punya bawaan masing-masing, punya bakat dan punya keterampilan yang sudah dia miliki. Bagaimana dikatakan oleh John Locke, seperti kertas putih, tapi dia sudah memiliki bawaan-bawaannya. Nah, kemudian berikutnya, dia sebagai active learning. Active learning, pembelajaran aktif untuk menciptakan suasana belajar yang bisa menyenangkan si anak. Jadi dalam kondisi apapun juga ketika si anak belajar, dia harus dalam kondisi senang. Tidak bisa ditekan atau dalam kondisi tertekan apalagi. Dan yang penting sasaran pembelajaran berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter anak itu sendiri. Nah, bagaimana kondisi anak usia dini di sekitar kita sekarang? Ini saya akan berbicara tentang bagaimana kondisi anak-anak usia dini di 3 buah kecamatan yang di dekat dengan Inais, yaitu Kecamatan Cibung Bulang, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan. Setelah kita mencoba melakukan observasi ke lapangan, kita menemukan di sana ada sekitar 220 pendidikan anak usia dini, maksudnya lembaganya. Lembaganya ada sekitar 220-an. Yang terbagi dalam kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan apalagi satuan PAUD sejenis. Dengan tenaga pengajar jumlahnya kurang lebih 700 orang. Dan jenjang pendidikan para pengajar ada yang SMP, SMA, S1, bahkan juga ada yang sudah S2. Pertumbuhan anak usia dini yang ada di 3 kecamatan tadi bisa kita lihat pertumbuhan anak usia dini. Dan 0 tahun sampai 4 tahun itu di Pamijahan, Cibung Bulang, dan Tenjolaya kurang lebih 34.717 orang. Dan yang usia 5 sampai 9 tahun juga kurang lebih 34.203 orang. Jadi kurang lebih jumlah anak-anak di sana cukup banyak untuk dilayani oleh pendidikan anak
usia dini. Nah, bagaimana hasil observasi di lapangan penelitian? Kita mendapatkan informasi bahwa partisipasi di masyarakat di 3 kecamatan itu cukup memadai. Kemudian pertumbuhan PAUD selalu meningkat. Sedangkan dukungan para stakeholder sudah cukup baik. Dan hanya saja ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas. Sehingga kita melihat ada pelayanan PAUD lebih kurang yang sudah tercerap oleh pendidikan anak usia dini kurang lebih 18,79%. Nah itu bagaimana kita mencoba untuk melakukan turun lapangan melihat suasana anak-anak usia dini di kawasan sekitar Inais. Kita lanjut saja. Nah, kemudian kita lanjut kepada landasan manajemen dan pengembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa berdasarkan undang-undang pendidikan dan sebagainya hingga pada yang terakhir itu Undang-Undang 146 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ketika kita membuat kurikulum atau mengembangkan kurikulum itu kita memerlukan landasan filosofis, landasan psikologis, sosial budaya, teoritis, dan yuridis. Nah ini yang sifatnya normatif yang harus diikuti oleh setiap stakeholder yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini. Saya lanjut ya Bu ya. Berdasarkan pada undang-undang dan kebijakan itu, maka kemudian kita juga melihat bagaimana definisi, apa sih definisi kurikulum, what is curriculum. Maka para ilmuwan mencoba untuk memberikan batasan-batasan tertentu terhadap istilah kurikulum. Kalau Tarigan mengatakan umpamanya, kurikulum adalah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks proses belajar mengajar. Sedangkan Harsono menyebutkan bahwa kurikulum adalah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan. Pak Abbas, mohon maaf. Ya. Saya mau stop share dulu karena tampilan di saya itu full, tapi ternyata ini katanya tampilannya nggak full. Saya biar nanti gitu. yang share screen dari panitia ya. Bentar ya Pak. Baik, silakan. Silakan mungkin host nanti yang share screen. Terima kasih. Screen terakhir. Ya, kita beranjak ke screen ke-12. Flyer ke-12. Itu ada definisi kurikulum. Bisa dilihat. Ya, ini dia. Jadi ini definisi yang ketiga yang saya kutip dari Bina Sanjaya. Disebutkan bahwa kurikulum merupakan perencanaan yang berisi pedoman atau petunjuk belajar serta pencapaian hasil pembelajaran yang diharapkan. Jadi ada satu perencanaan, ada sasaran yang ingin kita capai dengan pembuatan kurikulum tersebut. Berikut, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Setelah definisi, kita masuk pada yang berikutnya, yaitu kemana arah tujuan perencanaan pendidikan anak usia dini. Nah, undang-undang juga menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini atau disingkat PAUD itu merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, itu logonya kesiapan anak untuk studi lanjut. Berikut. Terus apa yang harus kita ajarkan di satuan PAUD? Nah, saya mencoba untuk explore lagi ke firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam surat Al-Baqarah itu ada disebutkan salah satu ayat yang berbunyi wa 'allama Adamal asma'a kullah. Kalau yang biasa tahu bahasa Arabnya pasti mudah mencerna. Kemudian saya coba Indonesiakan. Dan kami telah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama seluruh isi alam semesta. Jadi ternyata bagaimana Allah mengajar manusia itu adalah dengan cara memperkenalkan nama-nama benda hidup maupun benda mati kepada Adam, dan itu dikuasai oleh Adam. Adam berusaha setelah diberitahu oleh Allah, diajarkan oleh Allah, maka dia kemudian menguasai seluruh itu, dikuasainya, dikenal sama dia. Dikenal itu dalam artian bahwa dia mengenal, dia mengetahui, dan dia menguasai. Nah, pengenalan nama-nama benda di alam semesta itu berarti ada makhluk-makhluk hidup, benda-benda mati, benda-benda langit, matahari, bumi, dan bulan, dan sebagainya, termasuk penghuni bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, serta segala bentuk mineral yang sudah dikenal kepada Adam. Nah, ketika Adam sudah menguasai semua itu, kemudian Allah bertanya para malaikat, coba kalian tunjukkan kompetensi kalian sebagai malaikat, katakanlah seperti itu ya kan. Contoh saja. Coba sebut sebuah apa yang ada di langit dan di bumi. Mereka menyerah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Demikian para malaikat yang rendah hati mengatakan Adamlah yang paling tepat untuk menjawab semua itu. Ya kira-kira begitu. Apakah yang harus kita ajarkan ke satuan PAUD ini nantinya? Kita memperkenalkan anak-anak itu dengan segala macam benda-benda hidup maupun benda-benda mati yang bisa dicerna oleh anak, dan itu kita kenalkan supaya mereka akan mengenal makin banyak, dikenal makin bagus. Kita lanjut sedikit lagi ke slide berikutnya. Tapi kita harus melihat kondisi anak di satuan PAUD, bahwa anak usia dini berada dalam usia emas, the golden age. Ini sudah kita ketahui semua. Para aktivis PAUD pasti tahu bahwa anak usia dini berada dalam kondisi emas. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan juga bahwa anak-anak usia dini itu secara fisik maupun psikologis in a critical bio atmosphere. Dia berada pada satu kondisi yang sangat kritis. Apabila tidak diajarkan dengan baik, maka akan terjadi penyimpangan perilaku secara psikologis. Secara fisik juga apabila dia tidak diajarkan sesuatu keterampilan yang sifatnya psikomotorik, maka dia akan gaptek lah, katakanlah seperti itu. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa pada masa pertumbuhan anak usia dini itu, mereka mengikut pemikiran filsafat proses, they are a process in the making, bahwa anak-anak usia dini itu berada dalam proses pembentukan dan sedang ingin menjadi. A process in the making. Lanjut. Bagaimana memperkenalkan benda-benda sambil belajar? Nah, kita lihat model kalau di Jepang katanya, kalau mereka ingin mengajar anak-anak, maka mereka tampilkan tuh gambar-gambar hewan. Gambar-gambar hewan itu kemudian mereka suruh hitung berapa jumlahnya. Dengan demikian anak-anak tidak perlu menulis. Mereka cukup dengan menggambar hewan, atau diperlihatkan gambar hewan dan menghitung. Bu guru yang bertugas untuk menghitungnya nanti. Menyebutkan jumlah bunga dan dengan lantang mengemukakan bagaimana angka yang ada di jam dinding bisa disebutkan oleh seorang anak atau beberapa orang anak. Nah, demikian model di Jepang bagaimana mereka mengajar angka-angka dan gambar hewan-hewan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dan yang berikutnya, slide berikut, bagaimana teknik memperkenalkan benda-benda sambil belajar membaca huruf pada anak usia dini. Kalau model di Australia itu, mereka diberi kesempatan bermain dengan riang gembira sambil berkreasi membuat gambar benda-benda, kemudian hewan juga, kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mereka bisa menggunting, menempel di dinding, dan memamerkan hasil-hasil karya mereka. Ini semuanya menciptakan kondisi yang bisa anak-anak semakin lama semakin kreatif. Nah, sebagai apakah peranan PAUD tadi? Kalau tadi ada peranan fungsi
kurikulum, maka sekarang peranan dan fungsi PAUD, pendidikan anak usia dini. Kalau ada peranan kurikulum, ada juga peranan dan fungsi PAUD. Jadi kita kenal bahwa PAUD ini menjadi tempat bermain anak, memunculkan daya kreatif anak, membentuk karakter dan jati diri anak. PAUD juga bisa menjadi sebagai tempat bersosialisasi, mengeksplorasi lingkungan, dan mengenal alam lingkungan. Hampir pada di ujung kita punya yang paling penting di dalam stimulus di dunia pendidikan adalah mengajarkan anak untuk mandiri, menstimuli kecerdasan akalnya, menimbulkan kreativitas dalam akal, karena akal manusia itu perlu dirangsang sedemikian rupa supaya kecerdasan itu muncul. Dan kemudian para guru bisa mengajari anak untuk memiliki rasa respek kepada guru, respek kepada teman yang lebih tua maupun yang lebih muda, dan respek kepada orang tua tentunya. Sikap afirmasi inklusif, menghargai semua yang berbeda pendapat, dan menstimuli daya kecerdasan seni anak. Yang paling penting dan paling utama, kurikulum PAUD yang merdeka belajar mengantar anak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam beserta seluruh isinya. Ini pesan utama bahwa kita sebagai seorang muslim, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, maka kita harus kenalkan anak-anak kepada pencipta seluruh alam yang isinya itu benda-benda hidup maupun benda-benda mati. Di bumi ada hewan, ada tanaman, ada manusia, semuanya ciptaan Allah. Dengan begitu mereka mengenal siapa pencipta yang ada. Kurikulum PAUD juga membentuk insan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang dibentuk di pendidikan anak usia dini menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kurikulum PAUD membentuk karakter manusia yang memiliki identitas diri, being a Muslim intelektual. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada Ibu Mena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak paparan yang luar biasa dari Pak Abbas. Jadi sedikit saya simpulkan dari paparan semua ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru kita. Yang pertama adalah di masa-masa pandemi seperti sekarang ini akan terjadi seleksi alam, kira-kira seperti itu. Hingga imun yang paling kuat dialah yang bertahan. Nah, ini PR yang pertama untuk para orang tua dan guru, hingga anak-anak kita tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga mentalnya mereka. Lalu peranan kurikulum yang sangat penting, kurikulum juga bisa sebagai guide sasaran kebutuhan anak dan disesuaikan dengan nilai-nilai karakter. Karena kurikulum juga akan sebagai pedoman, perencanaan, dan sasaran apa yang ingin kita capai. Nah, inti dari Pak Abbas yang sampaikan adalah sedini mungkin kita bisa mengarahkan anak-anak sejak masa mereka sekecil mungkin, dari mereka bayi, hingga ketika anak-anak itu jika tidak diarahkan dengan benar, mereka bisa mengalami kegagalan di kemudian hari. Dan jangan lupa untuk selalu mengenalkan kepada Allah Sang Penciptanya. Oke, sebelum ke materi yang kedua, saya ingin mengingatkan, silakan untuk nanti para partisipan yang ingin tanya jawab, boleh diketik dulu. Nanti diberi namanya, mau tanya pada siapa, Pak Abbas mau menanyakan apa, boleh diketik dulu, nanti akan kita review. Lalu nanti akan ada link pendaftaran dan juga link untuk materi akan kami berikan, tapi nanti di akhir sesi tanya jawab. Jadi nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak, partisipan yang ingin mendapatkan sertifikat, syaratnya harus daftar dulu, nanti di link di akhir, silakan diisi, dan nanti nama sesuai, sertifikat akan sesuai dengan yang Bapak Ibu tuliskan. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke materi kedua. Narasumber kita, Bu Tita Nur Hasanah, masih seputar kurikulum merdeka yang seperti apa, yang di saat-saat seperti ini yang seharusnya bisa kita berikan, yang seharusnya kita stimulasi yang tepat
Nah, apakah semerdeka mungkin? Semerdeka itu apakah sebebas mungkin? Atau yang seperti apa? Nah, mari kita lanjutkan narasumber kita yang kedua, Bu Tita Hasanah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Mina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bisa bergabung di sini bersama guru-guru, orang tua, dan mahasiswa mungkin ya yang hebat-hebat, keren-keren, mau meluangkan waktu. Mungkin ini salah satu hikmah dari pandemi COVID ya. Justru di masa ini kita gencar sekali mengadakan webinar, kita bisa saling sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan lain sebagainya. Walaupun kita semua duduk di rumah masing-masing. Asal yaitu kita harus punya kuota mungkin ya. Baik, materi saya tentang kurikulum PAUD sebagai panduan merdeka. Silakan di next, Adin. Para guru PAUD, ini ada pegangan buku tahun 2018. Mungkin ada yang sudah punya, ada yang belum. Jika ada yang belum, kalau misalnya nanti ada yang berkenan akan saya kirim di grup WA soft file-nya tentang kurikulum. Ada kurikulum pendidikan anak usia dini, apa, mengapa, bagaimana, kemudian kerangka dasar dan struktur kurikulumnya tentang seperti apa, dan bagaimana penyusunan kurikulum KTSP. Ini menjadi pegangan guru PAUD dalam menyusun kurikulum. Di beberapa sekolah mungkin sudah kurikulum sudah bagus. Karena memang sudah tahu tujuannya seperti apa, akan dibawa kemana sekolah ini. Tapi tidak sedikit juga sekolah-sekolah yang belum punya kurikulum, tapi sudah menyelenggarakan satuan PAUD. Karena semangat, karena niat baik, diselenggarakan kegiatan pembelajaran untuk anak PAUD di rumah sekitar, tapi belum punya kurikulumnya. Nah, ini juga fenomena yang terjadi di Indonesia. Di satu sisi sekolah memiliki panduan kurikulum yang bagus, di sisi yang lain masih ada sekolah-sekolah yang kurikulumnya masih serabutan lah ya istilahnya. Boleh di next. Jadi apa itu kurikulum? Itu ada kata yang saya beri warna hitam sebagai kata kunci, sebagai pedoman. Kalau sekolah belum mempunyai pedoman, jadi nanti mengacu kemana? Seperti orang Islam, ini gambaran analoginya ya, punya pedoman Al-Quran. Kalau ada apa-apa, kemudian ada masalah apa, insya Allah ada jawabannya dalam Al-Quran. Begitu pula dalam menyelenggarakan pendidikan PAUD. Maka pedomannya harus punya, yaitu kurikulum. Kemudian, tidak sedikit, tidak jarang saya menemukan sekolah yang kurikulumnya itu hampir sama. Bahkan mulai dari kata pertama sampai akhir itu sama, dari awal sampai akhir dengan sekolah yang lainnya. Mengapa bisa demikian? Mungkin copy paste, tinggal ganti nama sekolah, mungkin ada yang jualan kurikulumnya, tinggal diganti, tinggal disesuaikan. Padahal kurikulum itu harus otentik. Kurikulum itu harus sesuai dengan apa yang dimiliki, sumber daya apa yang dimiliki oleh sekolah. Baik, kurikulum tingkat satuan pendidikan, operasionalnya, kemudian karakteristiknya, karena bisa jadi di sekolah yang satu kurikulumnya berbeda dengan sekolah yang lain. Sekolah yang ini ketebalannya sekian, sekolah yang ini tipis tapi mencakup komprehensif semuanya. Jadi tidak harus sama isi kurikulum itu, karena kurikulum itu adalah pedoman untuk si sekolah. Baik, lanjut. Apa isi kurikulum? Isinya apa sih kurikulum itu? Saya yakin Bapak Ibu Guru sudah tahu semuanya. Minimal ada 2 dokumen di dalamnya. Ada dokumen 1, ada dokumen 2. Dokumen 1 saya beri kata kunci yang diberi warna merah, yaitu umum. Sifatnya umum, visi, misi, tujuan, kemudian program pengembangan, indikator, muatan pembelajaran, dan kalender pendidikan.
Kalender pendidikan masuk di dokumen 1. Ada kalanya suatu lembaga, suatu satuan memiliki kalender yang komprehensif, mulai dari bulan Juli ya, Juli sampai bulan Juni tahun depan itu kalendernya bagus. Semua terisi. Dalam 1 bulan ada field trip, ada home visit, ada puncak tema, ada kegiatan-kegiatan termasuk di dalamnya. Mulai dari awal tahun ajaran sampai akhir tahun ajaran. Lengkap. Tetapi ada kalanya ketika ditanyakan, misalnya di bulan Agustus ada kegiatan kunjungan ke kebun binatang. Boleh dilihat misalnya RPPH-nya, guru-guru seperti kebingungan. Mohon maaf Bun, katanya ini RPPH-nya tidak sesuai dengan kalender. Nah itu dia. Karena kurikulumnya copy paste, maka RPPH-nya juga kadang-kadang copy paste, hanya untuk melengkapi administrasi saja, bukan sebagai pedoman bagi guru-guru untuk pembelajaran 1 tahun ke depan. Ini menjadi catatan ya. Yang kedua. Kebetulan saya sering menemui beberapa lembaga ketika visitasi. Beberapa lembaga itu kebawahin aja deh. Beberapa lembaga menunjukkan apa ya? Karena kan kita nggak mungkin mengecek dari awal sampai akhir. Kita harus mencari kira-kira bagian mana nih. Bisa dilihat dari kalender pendidikan. Kalender pendidikan menunjukkan program kegiatan dari awal sampai akhir tahun ajaran. Baik, kemudian di dokumen kedua itu saya beri warna merah sebagai kata kunci, yaitu perencanaan. Kalau tadi isi dokumen KTSP itu ada dokumen 1, kemudian dokumen 2. Dokumen 1 itu sifatnya umum, dan dokumen 2 adalah isinya perencanaan. Perencanaan seperti apa? Perencanaan yang akan diselenggarakan. Tadi di dokumen 1 ada kalender pendidikan, maka di dokumen 2 ini ada perencanaan RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, rencana pembelajaran semester ini dibahas oleh guru-guru. Kita masih ada waktu kurang lebih 2 pekan. Sebelum masuk tahun ajaran baru, ada yang 1 pekan, ada yang 2 pekan. Ini adalah saat yang tepat untuk peninjauan kurikulum. Saat yang tepat untuk menyusun kembali kurikulum 1 tahun ke depan itu akan seperti apa? Apakah akan sama dengan kemarin? Atau ada penyesuaian-penyesuaian? Apalagi sekarang kondisinya seperti ini. Betul-betul harus fleksibel para guru. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik misalnya, maksudnya gini, nyusun dulu RPPH, kemudian dikumpulkan jadi RPM, dikumpulkan jadi RPS. Tidak begitu, tapi disusun dulu RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Disusun dulu selama 2 semester. Apa saja isinya? Isinya adalah membagi habis semua kompetensi dasar dan tema. Ada sekian puluh kompetensi dasar dan ada sekian tema dibagi habis dalam RPS. Dalam rencana pembelajaran semester. Jangan sampai ada kompetensi dasar yang tidak masuk ke dalam RPS. Semua dicek. Tema pun itu harus otentik sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya, kalau di Bogor, tema binatang itu bisa membahas rusa. Karena rusa ada di Istana Bogor, ada di beberapa tempat pariwisata. Sekolah yang di Garut mungkin tema binatang itu bisa berupa hewan domba. Begitu pula di daerah lain. Jadi tidak bisa disamakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Tema fleksibel. Silahkan Bu Guru berkreasi. Menyusun tema seperti apa. Oh di sini memang kita di Bogor, walaupun kita binatang yang dikenal oleh anak-anak rusa, tapi kebetulan di dekat sekolah ada kandang sapi. Ada peternakan ayam. Bisa jadi temanya yang dibahas adalah tentang sapi atau ayam. Jadi guru-guru bisa berkreasi di program semester itu, di dalam tema. Setelah tema dibuat, kemudian diturunkan menjadi RPPM. Dari RPPM kita punya dokumen, punya panduan untuk menyelenggarakan kegiatan hariannya seperti apa. Jadi begitu, jangan dibalik. Harus dari RPS dulu, RPPM, baru RPPH. Baik, lanjut. Silakan dilanjut. Nah, ini dia.
coba dilihat, ini tanggal 11 Desember 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Merdeka Belajar. Saat guru-guru masih adaptasi, masih ada yang KTSP itu apa, kemudian kurikulum seperti apa, masih ada sekolah yang seperti itu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Merdeka Belajar. Seperti apa sih Merdeka Belajar itu? Silakan di next. Ada 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar, tentang USBN, tentang UN, RPP, dan PPDB. Yang sesuai dari 4 ini bagi satuan PAUD ialah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Seperti apa sih rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan Merdeka Belajar itu? Boleh di next? Nah, ini dia. Format RPP. Bisa dilihat ini, sebentar. Apakah perlu di-share ya? Nanti boleh di grup diminta kalau misalnya ada yang belum mendapat program Merdeka Belajar yang saya tampilkan di sini. Di sini ada situasi yang sebelumnya, ya saat ini itu kan tahun Desember ya, bulan Desember 2019. Kemudian ada arah kebijakan baru. Situasi saat ini, yang kemarin itu guru diarahkan untuk mengikuti format RPP yang kaku. Jadi format RPP itu yang dulu dipandang kaku, yang untuk Merdeka Belajar itu guru secara bebas dapat memilih dan mengembangkan, membuat seperti apa. Dan Merdeka Belajar juga 1 halaman cukup, tidak perlu sampai berlembar-lembar RPP itu. Selain hemat kertas, juga hemat tenaga, karena itu durasi penulisan dulu itu kan guru bisa sampai cukup lama menyusun RPP. Jadi energinya terkuras, sebelum ketemu anak-anak sudah capek duluan. Nah, dengan RPP Merdeka Belajar ini, guru diberikan kebebasan yang luas untuk menyusun RPP, kemudian 1 halaman juga cukup. Bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk spider web, bisa berbentuk mind map, asal guru mengerti. Itu dia. Guru paham apa yang ada di RPP-nya. Baik, next. Nah, ketika Merdeka Belajar diluncurkan, kemudian guru-guru PAUD, saya dapat berita ini di internet, guru-guru PAUD berusaha untuk menyesuaikan diri. Sangat salut kepada guru PAUD yang walaupun gajinya 1 juta, sabar, jujur, tawakal, tapi kalau dalam hal mendapatkan ilmu selalu antusias, selalu semangat. Selama mereka bisa mengikuti, mereka berusaha untuk mendapatkannya. Setiap kali saya mengadakan seminar, setiap kali mengadakan kegiatan-kegiatan dengan guru, kalau ada urusannya menambah ilmu, antusias sekali, salut sekali. Dan para guru ini dapat dari internet berusaha untuk menyesuaikan diri. Seperti apa sih kegiatan Merdeka Belajar untuk guru-guru PAUD itu? Baik, next. Selanjutnya, nah, akan tetapi qadarullah ya, datanglah wabah ini. Ketika Desember Merdeka Belajar, kemudian guru-guru baik PAUD dan yang lainnya juga berusaha menyesuaikan diri, walaupun mungkin masih ada yang kaget, aduh RPP selembar kayak gimana ya. Datanglah badai COVID ini yang merontokkan yang merubah secara tiba-tiba. Saya yakin tidak ada yang siap ketika bekerja di rumah, kemudian beribadah di rumah, dan sekolah pun di rumah. Tidak ada yang siap. Orang tua tidak siap, anak-anak belajar di rumah. Guru-guru juga tidak siap. Tiba-tiba harus lepas dari murid-murid bagaimana menyampaikan pembelajaran. Sehingga selanjutnya, karena, nah ini dia, mungkin kenal ya dengan meme seperti ini. Meme gimana sih rasanya belajar di rumah? Tuh aku nggak tahan katanya. Mamaku lebih galak, marah-marah melulu. Ya, itulah yang terjadi. Ternyata mulai ketahuan nih sekarang. Ngajar itu nggak gampang. Jadi guru PAUD, guru anak kecil itu nggak mudah. Sangat
menguras energi. Orang tua mulai tahu ternyata peran guru itu penting, walaupun guru PAUD, guru TK, guru RA. Tapi ini imbasnya jadi kemana-mana. Ada guru yang ikhlas, ya memang kondisinya begini daripada keluar, kemudian terkena virus dan lain-lain, yang mending di rumah, diajar di rumah sebisa orang tua. Tapi tidak sedikit juga orang tua yang mengeluh pada guru. Saya yakin beberapa guru pernah menerima nih keluhan-keluhan dari orang tua. Selain keluhan, protes, tidak mau bayar SPP, tidak melanjutkan sekolah, nggak, karena alasannya begitu. Ngapain disekolahin kalau tetap belajar di rumah? Buat apa bayar? Dan seterusnya. Tapi bagi orang tua yang mengetahui posisinya sebagai orang tua, dan memang seharusnya begitu, bahwa pendidikan anak itu sejatinya adalah orang tua tanggung jawabnya. Jadi seharusnya orang tua yang mendidik anak-anak di rumah dengan bantuan bu guru. Apa bantuannya? Berupa kurikulum. Apa saja yang harus dicapai dengan perkembangan anak di usia sekian. 6 dimensi apa saja? 6 unsur perkembangan. Nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, dan seterusnya. Apa saja yang harus dilakukan? Ada panduan yang bisa dikomunikasikan dengan guru. Tapi tidak semua seperti itu. Tadi sebelum webinar sekarang, saya ikut webinar dengan Semiosi Cep. Semiosi Cep itu suatu perkumpulan menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Jadi memang istilahnya kaget, baik orang tua maupun guru-guru tidak siap. Banyak hal yang harus dibenahi, sehingga dibuat penelitian bagaimana ini seharusnya. Lanjut. Ini ada buku panduan pembelajaran jarak jauh. Jika ada yang belum punya, boleh nanti saya share lagi di grup. Ada beberapa buku berarti ya yang saya janjikan. Ini bisa di-share juga nanti di grup tentang panduan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana nih seharusnya orang tua, guru, anak. Karena sampai saat sekarang pemerintah belum mengizinkan pembelajaran tatap muka bagi anak PAUD. Sekali lagi, bahwa pemerintah belum mengizinkan pembelajaran PAUD secara tatap muka sampai saat ini. Jangankan di zona hijau boleh tapi dengan protokol kesehatan. Kemudian dengan jumlah peserta terbatas. Dan seterusnya, apalagi zona merah belum diizinkan. Jadi siapa yang tatap muka? Yang tatap muka duluan itu mulai dari level yang paling tinggi dulu. Mahasiswa, SMA, SMP, SD, baru selanjutnya TK. Dan badai COVID ini yang yang paling mengganggu itu adalah pendidikan di anak usia dini dan di anak sekolah dasar kelas rendah. Itu yang paling sangat terasa. Karena interaksi guru dengan anak itu masih fisik. Perlu sentuhan, perlu tatapan yang nyata, bukan sekedar lihat di dunia maya. Begitu ya, next. Ini juga masih ada di dalam buku Belajar dari Rumah Melalui Pembelajaran Jarak Jauh, ada surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Saya rangkum menjadi 4. Pertama, pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna bagi anak selama masa COVID ini yang sesuai dengan Merdeka Belajar itu dengan tidak terbebani dengan tuntutan menuntaskan capaian kurikulum. Sekali lagi, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Kurikulum sudah dibuat nih di awal tahun ajaran baru, kemudian sudah ada peninjauan ulang, disesuaikan dengan sekarang. Walaupun demikian, kondisi ini tidak mengharuskan para guru, para orang tua untuk terbebani menuntaskan capaian kurikulum. Jadi tidak ada nih, aduh anak saya belum ini nih, belum itu tuh. Yang diutamakan, prioritas utama adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi walaupun pembelajaran belum dilakukan secara tatap muka,
kemudian apa ya? Memang masih ada nih, saya dengar-dengar, saya tanya ke beberapa teman yang punya TK, tatap muka sih seminggu 3 kali tatap muka tapi jaga jarak, pemerintah belum mengizinkan. Kecuali gugus tugas COVID di daerah tersebut sudah mengizinkan untuk buka. Jadi masih belum boleh. Ada juga yang bertanya nih, kalau tetap maksa nih tatap muka karena kita udah nggak tahan, udah kangen, anak-anak juga pengen ketemu guru, apa sanksinya? Karena kebijakan ini diserahkan kepada masing-masing kabupaten kota, maka dinas tersebutlah nanti yang akan mengambil kebijakan. Oke, lanjut ya. Sebentar, PowerPoint masih yang ini. Selanjutnya rangkuman dari buku tersebut, yang kedua adalah fokus pada kecakapan hidup, terutama kecakapan hidup dalam menghadapi COVID ini. Dengan era new normal ini, ada yang lewat? Dengan era new normal ini, keluar rumah pakai masker, cuci tangan, pakai sabun minimal, mau ngapa-ngapain, setelah ngapa-ngapain di luar pakai hand sanitizer, dan seterusnya. Pulang dari kegiatan di luar langsung ke kamar mandi, membersihkan diri, fokus di situ. Jadi fokusnya di situ. Atau misalnya kegiatan motorik halus dengan membuat kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pembelajaran era new normal, dengan kecakapan hidup yang sesuai untuk saat ini. Kemudian selanjutnya variasi aktivitas. Jangan melulu anak dikasih mewarnai lagi, menggambar lagi, kolase lagi. Guru-guru betul-betul dituntut untuk kreatif, menciptakan, membuat sesuatu yang menarik, bervariasi, dan lain-lain. Ya, aduh kayak gimana ya? Ada banyak cara. Saya yakin guru-guru PAUD sudah sangat kreatif, ada banyak cara. Jangan melulu kegiatan 1, 2, 3 itu menulis. Anak nanti bosan, udah nggak keluar rumah, kegiatannya itu melulu, mamanya marah-marah melulu. Nanti unsur utama kesehatan dan keselamatan akan terabaikan. Yang terakhir bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan itu tidak dinilai secara angka atau kuantitatif, tapi bersifat kualitatif. Next, slide next. Udah jam 1.57 ya. Baik, pemerintah juga akhirnya karena adanya COVID ini mengeluarkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini buku panduan RPP bagi PAUD. Jika ada yang belum punya, saya share di grup. Janji lagi, saya share lagi di grup ya. Kemudian lanjut. Isinya seperti apa sih? Ada beberapa cuplikan yang akan saya sampaikan. Ini dia. Kapan guru perlu menyusun perencanaan? Pekan ini adalah saat yang tepat untuk menyusun perencanaan. Mengapa? Karena minggu depan atau 2 minggu lagi anak-anak sudah kegiatan pembelajaran sudah buka. Jadi kalau ada yang bilang enggak kok kegiatan pembelajaran nanti Januari, atau orang tua ada enggak deh saya enggak daftar sekarang, nanti aja Januari. Tidak. Pemerintah sudah menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran itu sudah dibuka bulan Juli, walaupun pembelajarannya masih jarak jauh. Bagaimana menyusunnya? Itu dia. Guru-guru berkumpul melakukan peninjauan ulang. Sangat tidak mungkin menggunakan kurikulum yang sebelumnya. Harus ada penyesuaian. Dengan kondisi sekarang, kurikulum harus disesuaikan, terutama di dokumen 2. Di dokumen 1, kalender pendidikan tentu ada penyesuaian. Field trip tidak ada. Home visit tidak ada. Kegiatan-kegiatan yang berkumpul secara massal tidak ada. Maka itu juga berubah. Kalender berubah. Kemudian dokumen 2 udah otomatis berubah. Tapi coba perhatikan bahwa untuk masa sekarang ini, RPS dengan membagi kompetensi dasar dan membagi tema sampai habis. Kemudian RPPM, tidak perlu membuat RPPH. Tidak perlu membuat perencanaan harian. Cukup RPPM 1 lembar. Next. Itu ya yang saya bilang bahwa cukup RPPM yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan diselaraskan dengan karakteristik keluarga anak didik. Ini dia poinnya.
RPPN-nya seperti apa, disesuaikan dengan karakteristik keluarga anak didik. Ibu guru harus mempunyai, ibu bapak guru harus mempunyai info awal, info dasar tentang anak didik. Keluarganya seperti apa, sumber daya di keluarga seperti apa, apakah orang tuanya bekerja dua-duanya, apakah bekerja di rumah atau bekerja ke kantor. Karena kalau orang tuanya bekerja dua-duanya, kemudian mereka juga mungkin bekerja tapi di rumah, maka harus ada pertimbangan penyesuaian jadwal. Tidak bisa jadwalnya strict bahwa anak-anak jam 8 sudah siap belajar dengan orang tua, mulai dari berdoa, sholat duha, dan lain seterusnya sampai jam 12 tidak. Tapi memang berdasarkan beberapa sumber data, di wilayah Asia Tenggara ini pembelajaran juga memang seperti itu. Ada yang online learning, ada yang blended, ada yang luring, luar jaringan, di beberapa negara. Indonesia ini termasuk yang kebanyakan online, via WhatsApp paling banyak. Jadi melalui WhatsApp, guru-guru menghubungi orang tua. Guru-guru menghubungi orang tua, nanti orang tua yang mengajarkan kepada anak-anak. Agak berat di sini karena orang tua bukan guru yang terlatih. Mungkin guru-guru sudah melakukan banyak pelatihan tentang pendidikan, mungkin tidak dengan orang tua. Jadi guru-guru juga harus paham di sini. Di awal tahun ajaran ini, sekarang kan orang tua masih belum dimulai ya. Gunakanlah pekan ini untuk mengumpulkan orang tua, baik via Zoom atau melalui cara lain, dalam artian membuat kesepakatan dengan orang tua bahwa pendidikan itu tidak hanya tugas guru, bahwa pendidikan itu yang utama adalah tugas orang tua, dan guru di sini hanya memfasilitasi. Bu Tita, mohon maaf, 4 menit lagi. Oh, 4 menit lagi. Oke, lanjut deh, next. Ini contoh yang ada di dalam buku itu, contoh RPPM untuk 1 minggu, yang meliputi beberapa kompetensi dasar. Apakah harus seperti ini? Kembali kepada Merdeka Belajar, RPP itu menuntut kreativitas guru. Bisa spiderweb, bisa mind map, bisa variasi warna misalnya warna merah untuk 6, warna hijau untuk fisik motorik, warna biru untuk kognitif. Jadi melihat RPP itu senang lihatnya karena warna-warni, ada gambar-gambarnya lucu. Misalnya aku bisa menanam, kegiatan mainnya aku bisa menanam bunga, kasih bunga-bunga. Guru-guru lebih kreatif. Baik, itu mungkin. Ayo maju terus guru-guru. Saya yakin ini tidak mudah, tetapi kita tidak sendiri karena semua di seluruh dunia juga mengalami seperti ini. Jangan lupa bahwa kegiatan pembelajaran itu harus play based, berdasarkan bermain. Itu bukan salah satu metode yang dilakukan di Finlandia melalui play based learning, melalui bermain. Seperti apa dan bagaimana ya kita nanti bahas lagi ya. Hari Sabtu kita ada, kalau nggak salah, ada tema tentang strategi pembelajaran. Seperti apa nih strateginya, kita akan bahas di hari Sabtu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf jika waktunya cepat kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas banyak penjelasannya guru tercinta kita, Bu Tita Hasanah. Sedikit saya simpulkan juga dari kurikulum Merdeka yang sudah dijelaskan oleh Bu Tita adalah yang pertama, kurikulum memang seharusnya disesuaikan dengan kemampuan karakteristik anak itu sendiri, dari keluarga dan sekolahnya seperti apa. Jadi tidak bisa disamaratakan keseluruhannya. Dan ternyata kurikulum yang merdeka, RPP yang merdeka, yaitu yang fleksibel. Kita diperbolehkan untuk memodifikasi, jadi nggak kaku-kaku banget harus sesuai A ya A gitu. Tapi dibebaskan, kita memiliki kebebasan untuk mengembangkannya sesuai dengan kemampuan dan karakter dari anak. Jadi tidak hanya sekedar anaknya saja, tapi kita juga para guru menilai atau meninjau keluarga yang seperti apa. Dan di sini kita tidak dituntut harus sesuai membebani
apabila kita tidak mampu atau dari keluarga lingkungan yang tidak memadai. Jadi sejatinya garis besarnya adalah pendidikan usia dini itu memang tanggung jawab seutuhnya orang tua. Lalu untuk apa fungsinya anak TK kalau tanggung jawab orang tua tapi masih tetap sekolah? Nah, disinilah adalah proses pembuktian yang membedakan adalah kurikulum dari para bapak ibu guru. Di sini yang harus dibuktikan, yang membedakan, kalau hanya mewarnai saja nggak perlu, bu guru di sekolah juga bisa, kira-kira seperti itu. Nah, disinilah kreativitas para bapak ibu guru yang mengharuskan, yang membedakan bagaimanakah pembelajaran di rumah tetap menyenangkan oleh orang tua mereka, tapi atas dasar tuntunan dan arahan dari bapak ibu guru. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan ingatkan lagi nanti di link ini. Jadi Bapak Ibu terus cek grupnya, dicek chatnya. Nanti akan ada link daftar hadir. Nanti di sana akan diminta nama para partisipan. Diperbolehkan apabila mau mencantumkan gelar untuk kebutuhan sertifikat, dipersilahkan. Ada link untuk pendaftaran dan nanti juga diberikan link materinya. Dicek-cek ya chatnya. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke tanya jawab. Kita akan sharing-sharing. Di sini sudah ada pertanyaan untuk Pak Abbas terlebih dahulu ya. Oke, saya baru kira-kira yang saya resume ada 2 pertanyaan penting di sini untuk Pak Abbas. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Abbas adalah bagaimana Pak caranya kita sebagai guru memberikan penilaian, memberikan evaluasi seperti itu ya, anak-anak usia dini tapi di masa pandemi seperti ini, dari jarak jauh, bagaimana cara kita bisa menilainya? Dan yang pertanyaan yang kedua, saya kutip 2 pertanyaan dulu ya. Yang pertanyaan yang kedua untuk Pak Abbas, bagaimana Pak cara mengimplementasikan pembelajaran kepada anak tentang keimanan? Mengingat anak usia dini mereka belum sampai pada tahap hal-hal yang abstrak, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana cara kita mengajarkan keimanan sesuai dengan kemampuan cara berpikir anak-anak usia dini? Kira-kira 2 pertanyaan itu dulu saja. Mohon silakan Pak Abbas untuk dijawab dulu pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan. Tadi yang bertanya siapa dah? Lupa saya siapa yang bertanya. Oke. Sambil dijawab boleh sambil saya lihat yang bertanya siapa. Oke, boleh, mangga. Terima kasih. Saya coba menjawab yang nomor 2 dulu ya. Cara mengimplementasikan pelajaran tentang keimanan kepada anak. Itu gimana caranya? Anak-anak usia dini itu paling sensitif dari sisi penangkapan. Jadi apapun yang dikatakan oleh guru, maka dia siap membeo. Apabila dikatakan Allah, apa sih Allah? Gitu kan, kemudian pertanyakan seperti itu. Nah, cara yang sederhana sebenarnya kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada anak itu dengan cara yang paling sederhana saja. Umpamanya, kalau anak punya alat indrawi, alat-alat indrawi itu kan salah satunya ada mata, ada telinga, ada penciuman, alat penciuman dan alat peraba. Nah, kemudian kita akan bertanya nantinya, kira-kira ini datangnya dari mana? Umpamanya, anak-anak akan bertanya, oh, memang datangnya dari mana, Pak? Gitu kan? Jadi salah satu cara yang bisa kita terapkan untuk mengimplementasikan pelajaran keimanan kepada anak itu tadi siapakah pencipta semua itu alat-alat indrawi kita? Apakah ayah dan ibu yang melahirkan kamu atau sesuatu yang lain kira-kira? Pasti kita bertanya. Nah, maka kesempatan itulah bagi seorang guru untuk bisa menyampaikan bahwa dialah yang menciptakan, menyediakan alat-alat indrawi itu untuk setiap manusia. Manusia itu kan ada saya, ada dia, ada kamu, dan sebagainya. Kalau begitu, apakah semua orang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta tadi? Kita tinggal menjelaskan lebih jauh lagi
bagaimana cara mengimplementasikan. Tapi kalau kita kembali kepada metode Allah bagaimana mengajar Adam, itu malah lebih bagus lagi. Jadi ketika Adam ditanya oleh Allah, apakah kamu mampu menjelaskan semuanya? Dia akan mampu menjelaskannya. Nah, ini pada taraf-taraf tertentu kita harapkan anak itu mampu mengatakan bahwa ini adalah ciptaan Allah. Nah, itu seperti itu. Jadi bagaimana guru menjelaskan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah, termasuk manusia. Ya. Implementasi yang sederhana tadi alat-alat indrawi maupun hewan-hewan yang ada di sekitarnya atau alam-alam yang ada di sekitarnya. Yang kita bisa katakan bahwa ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Lebih sederhana lagi, umpamanya kita mengatakan begini kepada anak. Wahai Fulan, apakah kamu percaya besok hari akan terbit matahari di sebelah timur? Umpamanya gitu kan. Itu kan peristiwa alam. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa besok pagi itu akan muncul matahari dan besok pagi akan jadi hari Kamis? Umpamanya. Kepada anak bagaimana kita menjelaskan? Nah, tentu kemampuan seorang guru mengantar rasio anak untuk sampai pada pengenalan bahwa besok pagi akan ada matahari terbit di timur dan harinya hari Kamis. Itu adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengatur alam semesta, menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkannya ke barat. Nah, peristiwa itu kan pernah terjadi ketika Nabi Ibrahim berdialog sama Raja Namrud kan. Itu kan contoh-contoh yang bisa kita sampaikan kepada murid bahwa Allah itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan, bisa menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkannya di barat dan sebagainya. Contoh-contoh yang sifatnya natural dan itu akan cepat ditangkap oleh para peserta didik kita meskipun dia masih usia 5-6 tahun. Sementara itu mungkin jawaban saya, mudah-mudahan tidak memuaskan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memberi nilai kepada hasil evaluasi. Nah, tentu pada tahapan-tahapan akhir dari penyusunan kurikulum, kita sudah disebutkan di sana ada tahap penilaian, perkembangan anak. Ya, penilaian perkembangan anak. Kita mengukurnya setiap hari, setiap saat. Anak ada pertumbuhan, kita bisa nilai umpamanya dengan model-model mimikri. Kalau kita kasih gambar senyum, anak berarti punya nilai bagus. Kalau gambarnya kemudian sedang merenggut, anak berarti tidak ada penambahan nilai hari ini. Artinya apa? Apa yang kita berikan belum dia kuasai. Kompetensi dasar dan kompetensi itu yang kita inginkan adalah anak bisa mengetahui apa yang kita ajarkan. Karena Allah mengajarkan kepada Adam sesuatu yang harus dia ketahui. Akhirnya Adam mengetahuinya. Sehingga dia bisa menjawab apa-apa pertanyaan. Begitu kan nantinya. Jadi secara rasional kita antar anak-anak itu untuk berkreasi dengan rasionya sendiri, dengan akalnya, kekuatan akal aktifnya itu kita rangsang supaya akal aktifnya itu menjadi akal perolehan yang dia miliki. Nah, evaluasi nilai perkembangan anak, ya tentu kita bisa lihat dari bagaimana dia menyampaikan pikirannya ketika kita bertanya kepada anak, atau dengan model-model penilaian yang sudah konvensional dipakai di pendidikan anak usia dini. Mungkin jawaban saya sementara demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak memuaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Pak Abbas. Jadi kira-kira yang pasti yang dibutuhkan adalah memang untuk penilaian itu kerjasama dengan orang tua, seperti itu ya Pak ya. Jadi karena orang tua di rumah yang melaksanakan sehingga kemampuan mereka di pengembangan sosial misalnya sudah sampai mana, itu sangat dibutuhkan komunikasi yang baik dan kerjasama dengan orang tua. Selanjutnya akan kita lanjutkan dulu pertanyaan untuk Bu Tita. Oh ya, tadi terima kasih banyak atas pertanyaan dari Bu Diana dengan Bu Neneng Maimunah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Tita, ini ada dari Bu Uswatun Hasanah, menanyakan bagaimana Bu menerapkan pembelajaran online ketika orang tua tidak memiliki fasilitas dan orang tua juga keberatan untuk
karena memang fasilitas tidak ada ya, dari segi Android-nya tidak punya, apalagi internetnya seperti itu. Jadi mungkin kesulitan. Nah, bagaimana solusinya untuk menerapkan pembelajaran online dengan orang tua yang tidak memiliki fasilitas. Dan yang kedua, pertanyaan dari Arif Anggoro ingin mengetahui bagaimana pandangan Bu Tita tentang pembelajaran yang permanen jarak jauh. Jadi ingin membuat satu kurikulum mungkin ya, atau pembelajaran tapi dipermanenkan gitu, supaya nanti tidak buat lagi, nanti nggak nyusun lagi gitu, jadi langsung dipermanenkan. Nah, bagaimana pandangan Bu Tita dengan pembelajaran yang seperti itu? Dua pertanyaan itu dulu, silakan Bu Tita dijawab. Baik, terima kasih Bu Mina, pertanyaannya hebat-hebat. Kondisi sekarang ini memang variatif. Ada tiga alternatif yang diberikan oleh pemerintah. Nanti tiga alternatif itu ada di buku yang akan saya share di grup ya. Ada tiga alternatif. Pertama, semuanya mendukung, baik sumber daya, guru, orang tua juga sudah paham apa tugasnya. Maka capaian untuk kompetensi dasar itu bisa dilakukan. Walaupun melalui online learning, baik via WA atau platform lain yang dipakai, yang disepakati antara guru dengan orang tua. Alternatif kedua, kurang nih, misalnya ada beberapa kendala, maka itu tadi yang saya sampaikan di dalam buku panduan tadi, jangan merasa terbebani untuk menuntaskan capaian pembelajaran. Yang terpenting, prioritas utama adalah kesehatan dan keselamatan. Bagaimana caranya? Orang tua tidak punya handphone. Kalaupun punya handphone, ya dibawa kerja. Tidak bisa anak-anak belajar. Ini ada beberapa cara, seperti yang dilakukan di beberapa negara, Papua Nugini kalau nggak salah, kemudian Vietnam. Mereka melakukan strategi dengan mengantarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak ke rumah. Guru datang dengan protokol, misalnya dengan menggunakan masker, dengan menggunakan sarung tangan, siap dengan hand sanitizer, pakai face shield, dan seterusnya, mengantarkan peralatan dan kegiatan untuk 1 minggu ke rumah anak. Disampaikan. Nanti orang tua diberikan penjelasan apa yang harus dilakukan. Kembali ini, bahwa orang tua tidak bisa lepas tangan. Badai COVID ini benar-benar mengembalikan fitrah kita sebagai orang tua, sebagai pendidik utama, pendidik pertama di dalam keluarga. Jadi orang tua tidak bisa lepas. Ini dia yang saya bilang bahwa pekan ini adalah pekan yang sangat penting untuk membuat kesepakatan dengan orang tua. Seperti apa, bagaimana nanti orang tua. Kalau orang tua tidak sepakat, diberikan pemahaman. Disinilah jadi kelihatan bolongnya, bahwa pendidikan kita selama ini, orang tua daftarin anak, yang penting bayar, lepas tangan. Ternyata tidak begitu. Pendidikan itu harus kolaborasi antara orang tua dengan guru. Tidak bisa salah satu saja. Harus kolaborasi. Apa yang diajarkan di sekolah harus diterapkan juga di rumah. Baik itu ya, bisa dengan mengantarkan kegiatan bahan-bahan untuk kegiatan pembelajaran selama 1 minggu ke rumah anak, atau dengan cara-cara lain yang dipandang akan menjaga kesehatan dan keselamatan bagi si anak tentunya. Itu mungkin memang tidak mudah. Guru jadi selain harus membuat rencana pembelajaran penyesuaian, kemudian harus membuat kesepakatan dengan orang tua, menyiapkan pembelajaran yang harus diajarkan kepada orang tua. Tapi memang sekarang kondisinya begini. Gitu ya, Bu Wina. Pertanyaan yang kedua apa ya? Pertanyaan yang kedua. Pembelajaran jarak jauh permanen. Iya. Pembelajaran jarak jauh permanen itu kalau tidak salah saya juga baca selintas di media bahwa Pak Menteri akan mempermanenkan pembelajaran jarak jauh. Waduh, ini pasti guru-guru PAUD yang kelabakan. Kalau mahasiswa, anak SMA, SMP masih bisa lah pembelajaran jarak jauh ya. SD kelas rendah, TK, PAUD.
Itu bagaimana caranya pembelajaran jarak jauh? Kita masih menunggu ya, masih menunggu. Mungkin nanti akan ada pandangan-pandangan lain yang Pak Menteri juga saya yakin tidak akan begitu saja membuat keputusan, karena paling berat untuk kegiatan pembelajaran jauh ini adalah untuk guru-guru PAUD. Sekarang murid semakin sedikit, apalagi kalau honornya itu dibayarkan per jumlah murid per pertemuan, ini tidak ada pertemuan sama sekali, berarti tidak ada honornya. Mau bagaimana? Kita lihat nanti ke depannya. Saya yakin pembelajaran jarak jauh itu hanya bisa diterapkan pada mahasiswa, anak SMA, anak SMP, anak SD kelas rendah, dan anak PAUD. Itu harus ada interaksi langsung dengan guru. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Tita. Kita mau melanjutkan tanya jawab atau kita mau tutup saja? Masih ada waktu ya Bu Mina ya? Masih ada waktu ya, kita lanjutkan tanya jawab ya. Ini ada yang menit. bertanya tentang link lagi untuk host, mungkin linknya belum di-share kah? Sambil link daftar hadir ya? Iya, link daftar hadirnya mohon di-share supaya nanti kita ada waktu kira-kira biasanya setengah jam ya, 1 jam paling tidak dari di-share sampai 1 jam kemudian kita akan tutup link tersebut. Jadi mohon ini linknya belum di-share supaya teman-teman partisipan bisa melanjutkan. Oke, masih ada waktu sekitar 5 menitan lah ya. Kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya. Ini menanyakan ke Pak Abbas atau Bu Tita ini? Kepada Bu Tita, bagaimana Bu cara mengatasi kenakalan anak? Ini dari Bu Iya Mariam. Bagaimana cara mengatasi atau menangani kenakalan anak-anak? Apakah ada metode yang tepat dalam menangani hal tersebut? Oke, seperti itu. Karena mungkin ini di hubungannya sama pembelajaran jarak jauh mungkin ya, agak kesulitan orang tua. Silakan Bu Tita dijawab. Saya ya, oke. Mengatasi kenakalan. Oke, kita mesti menyesuaikan dulu. Apakah nakal itu seperti apa? Apakah karena tidak bisa diam sehingga lari ke sana kemari? Apakah banyak bertanya? Apakah banyak melakukan hal-hal di luar dugaan, menumpahkan minyak, kemudian melakukan sledding di lantai dengan minyak, atau menumpahkan bedak, menaburkan tubuhnya dengan bedak dan seterusnya. Nah itu dia. Apakah itu yang disebut nakal atau yang lainnya? Karena bagi anak yang rasa ingin tahunya tinggi, ingin mencoba, maka hal-hal seperti itu merupakan waktu dia untuk mengeksplor keadaan lingkungannya, lari-lari, pengen tahu kalau misalnya tiba-tiba berhenti, bisa tidak seperti superhero yang dia tonton? Atau bagaimana kalau dia lompat dari ketinggian sekian, seperti film-film yang dia tonton? Jadi ini mesti ini dulu ya. Ibu siapa ini yang bertanya? Bu Iya. Mesti ditelaah dulu nakalnya itu seperti apa. Jangan-jangan memang anaknya kinestetik, sehingga dia aktivitas fisiknya cukup tinggi. Bagaimana memfasilitasi anak yang kinestetiknya tinggi? Memberikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fisik. Ayo sekarang kamu lari dari sini sampai sana sambil berhitung 1 sampai 10. Kan itu akan menambah. Lari di ruangan ini 10 putaran, hitung, lari. Untuk menumpahkan, mengakomodir keinginannya, hasratnya, keingintahuannya, dan seterusnya. Jadi versi nakal ini mesti dibenahi dulu, mesti dicek dulu, betul tidak. Jangan-jangan banyak bertanya itu karena dia banyak ingin tahu. Jangan-jangan karena dia banyak ingin tahu, anak ini termasuk kategori cerdas. Gitu ya.
Silakan Bu Mita. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Tita. Jadi memang harus ditelusuri lagi karena sebenarnya anak yang nakal itu nggak ada sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Di sini linknya sudah ada. Silahkan para partisipan untuk daftar. Nama boleh dicantumkan gelar untuk kepentingan sertifikat. Kira-kira kita akan memberi waktu sampai pukul 3.30. 1 jam lah ya dari sekarang. Setelah 1 jam kemudian kita akan tutup linknya, jadi bisa langsung daftar. Selanjutnya mau ditambah satu lagi pertanyaan, Bu? Boleh, silakan Bu Bina. Boleh ya, ini boleh dijawab, boleh silakan Pak Abbas atau Bu Tita gitu, sekalian kita sharing. Pertanyaan dari Miftahul Khairiyah. Mungkin ini dialami oleh para orang tua ketika orang tua itu sebenarnya menyekolahkan anak agar sosialisasinya juga bagus dan supaya mereka terhindar dari gadget, kira-kira seperti itu. Tujuannya ke sana. Tapi ternyata begitu pandemi ini tiba-tiba hadir, mau tidak mau, jadi anak-anak ini malah justru dikenalkan oleh gadget. Nah, just bagaimana caranya supaya pembelajaran online ini justru tidak malah menjerumuskan anak-anak ini kepada pengenalan, atau malah justru mereka malah jadi adik gitu kayak gadgetnya. Walaupun sebenarnya tadi mau belajar, lama-lama kan mereka mau lihat ini apa gitu, akhirnya ke dalam. Nah, bagaimana cara mengantisipasi supaya pembelajaran jarak jauh ini justru anak-anak malah tidak masuk ke dalam masalah yang baru, salah satunya adalah dari penggunaan gadget itu tersendiri. Silakan Pak Abbas. Pak Abbas. Bangga. Terima kasih atas kesempatan untuk menjawab. Anak-anak yang sudah terlalu senang dengan gadget, bukan cuma untuk belajar, tapi untuk yang lain-lain. Nonton yang macam-macam, katakanlah seperti itu. Sebagian besar anak-anak yang di sekolah SD saya lihat, yang sudah diberikan kesempatan oleh orang tuanya untuk memegang alat komunikasi HP, maka ketika mereka punya waktu luang, selain dia bermain game, dia juga berpasangan dengan temannya, bertanding melawan bermain sesuatu antara si A sama si B, apakah dia perang-perangan atau main dan lain-lainnya. Nah, masalahnya tadi adalah mungkin kalau untuk anak-anak PAUD, sebagian mungkin sudah ada yang diberikan kepercayaan oleh orang tuanya untuk memegang gadget, tapi sebagian besar mungkin belum, ya kan. Anyway, kalau kita ingin mendisiplinkan anak, prinsipnya di sana karena bagaimana kita berupaya untuk sebagai orang tua mendisiplinkan anak, ini gadget dipakai untuk sesuatu yang sesuai dengan peruntukannya, katakanlah seperti itu. Nah, waktu yang paling tepat untuk menyampaikan hal seperti ini adalah ketika kita melakukan kegiatan parenting. Orang tua kita arahkan supaya anak-anak menggunakan gadget yang diberikan oleh orang tuanya sedemikian rupa supaya tepat guna. Tentu orang tua yang tahu di rumah seperti kapan anak harus bermain gadget, kapan belajar. Nah, ketika itulah orang tua harus mampu menyampaikan kepada anak. Jangan juga dilarang, karena kalau dilarang biasanya orang kita itu dilarang malah semakin semangat, gitu kan ya. Jadi sebisa-bisanya orang tua memberikan kesempatan kepada anak jam-jam tertentu boleh belajar dengan menggunakan gadget, jam-jam tertentu boleh menggunakan gadget sebagai alat bermain. Nah, ini tentu ada pendisiplinan orang tua kepada anak. Bagaimana orang tua, saya belum tahu bagaimana ngatur anak saya, maka fungsinya parenting antara sekolah sama orang tua itu sangat penting dihadirkan setiap saat selain kita berbicara tentang kurikulum. Kita bisa bicara kurikulum sedemikian rupa bagusnya, tapi memang di luar itu biasanya ada hal-hal yang terjadi di luar kurikulum. Termasuk tadi, jangan-jangan anak saya begitu dikasih gadget selama 24 jam, maka bukan bermain, tapi dia asik dengan mainannya saja. Bukan belajar, asik dengan bermain. Nah, ini adalah tugas orang tua juga untuk bersama para guru, kepala sekolah untuk mengatasinya. Saya hanya menyarankan sebaiknya kedisiplinan itu diterapkan kepada anak supaya dia
menggunakan sesuai dengan peruntukannya pada jam-jam tertentu. Demikian saya kira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menambahkan Bu Mina? Halo Bu Mina. Boleh menambahkan ya? Oh, Bu Mina di mute tuh. Oh, baik. Beberapa waktu lalu ada webinar yang membahas tentang SKB, surat apa sih SKB itu? Surat kesepakatan bersama, kebijakan bersama, saya lupa. Yeah. Antara Kemenag, Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Kesehatan, beberapa kementerian membuat SKB. Salah satu pesan dari Kemenag itu kegiatan pembelajaran jarak jauh itu tidak boleh menggunakan, anak tidak boleh berinteraksi langsung dengan gadget. Jadi kegiatan-kegiatan yang diberikan sekolah itu ke orang tua datangnya. Orang tua baru menyampaikan ke anak. Jadi bukan berarti karena pembelajaran jarak jauh, karena online, maka anak-anak pegang handphone berhubungan dengan gurunya. Tidak seperti itu. Tapi guru menghubungi orang tua baru kepada anaknya. Gitu. Kemudian, ini orang tua jadi mati gaya. Karena anak-anak belajar di rumah supaya mereka diam kasih gadget. Tapi justru itu menimbulkan masalah baru. Tapi masalah ini bukan hanya di Indonesia. Di negara-negara lain, di Afrika, saya ikut webinar waktu itu pendidikan di Afrika. Kemudian yang tadi juga di Asia Tenggara. Masalahnya seperti itu. Stresnya, yang stres itu bukan cuma orang tua. Yang stres bukan cuma anak-anak karena kegiatan bermainnya terbatas, tapi guru-guru juga. Dan ternyata guru-guru lebih stres dibandingkan yang lainnya karena kegiatan pembelajaran jadi menambah kegiatan, kemudian harus menanggapi keluhan orang tua, harus ngajari orang tua, apalagi dengan tadi ada pertanyaan saya sepintas, apakah akan seterusnya begini Bu, datang ke rumah murid nganterin kegiatan, capek karena rumah murid tuh yang di sana sini jauh. Artinya ini dia hikmahnya, kembali bukan pada masalahnya, kita coba mencari hikmahnya. Di negara lain pun begitu, didistribusikan kegiatan pembelajaran, guru datang walaupun jauh. Itu betapa sekarang fisik guru harus kuat, padahal itu gajinya 1 juta, sabar jujur tawakal, siapa yang mau bayarin? Tapi ternyata itu jadi tantangan juga. Kegiatan pembelajaran yang sangat melelahkan, bukan cuma membosankan, melelahkan. Benar-benar harus mulai lagi menata diri. Wah, ternyata memang sekolah itu harus sistem zonasi. Seperti Merdeka Belajar yang 4 indikator tadi. Yang keempatnya adalah sistem PPDB, 50% harus zonasi. Apalagi TK. Ibu-ibu, TK itu murid-muridnya harus ada di lingkaran sekolah. Usahakan yang ada di lingkaran sekolah. Jangan yang lewat kecamatan, apalagi lewat kota. Tapi harus di lingkaran. RT, RW, kelurahan lah. Jangan sampai jauh, terlalu jauh dari situ. SD, SMP saja sekarang masih sistem zonasi. SMA juga sistem zonasi. Apalagi TK. Jadi, untuk TK, usahakan murid-muridnya itu di sekitaran, di lingkungan TK. Ada aturan, pendirian TK itu harus berapa kilometer gitu. Jadi nggak boleh TK sebelahan. Seperti itu ya. Jadi memang kembali, oh iya ya, ternyata memang TK memang akan sangat melelahkan, tapi tidak menyelesaikan masalah dengan mengeluh. Kita coba duduk. Ini ada waktu 2 minggu seperti saya bilang untuk kembali memikirkan strateginya seperti apa. Hari Sabtu kita akan membahas strategi pembelajaran seperti apa yang cocok, yang sesuai. Memang variatif ya di Indonesia itu, mulai dari segala sumber daya ada, mau online, mau pakai Zoom, mau pakai Google Classroom, atau mau via WA juga ada. Ada juga yang sampai berjauhan itu tadi Ibu bilang, mesti mengantarkan itu rumahnya jauh dan seterusnya. Di TK, sebagai contoh, di TK anak saya
saat pendaftaran itu ada diskon sekitar berapa rupiah jika posisi rumahnya di sekitar komplek sekolah. Diskon itu spesial karena memang sekolah itu harusnya di lingkungan sekitaran sekolah, rumah-rumah murid itu jangan terlalu jauh. Itu mungkin Ibu semangat Bu. Memang tidak mudah, tapi Ibu tidak sendiri. Banyak guru-guru lain. Mudah-mudahan kita berdoa semoga badai COVID ini segera berlalu. Amin. Kembali normal yang dulu, bukan new normal Amin. Yang sekarang. Begitu mungkin Bu Mina. Halo Bu Mina di mana ya? Oh itu ada. Silakan Bu. Di unmute dulu. Halo Bu Mina. Bu Mina. Bu Minanya hilang ya? Ada di bumi. Baik, silakan Bu Mina. Halo. Sepertinya diambil alih aja ya? Saya ambil alih bagaimana? Enggak. Waktunya sedang berbuat. Coba saya lihat dulu ya. Sedang ke belakang sudah, mungkin sih. Sudah jam 2:30 saya coba cek di pertanyaan yang lain ya. Mungkin satu lagi supaya puas nih. Karena kita kan tadi masuk kurang lebih telat 2 menit ya. Kita coba lihat. Baik, terima kasih. Jika memang bermanfaat materi yang disampaikan, insya Allah akan diberikan di grup materi Pak Abbas, materi saya, dan buku-buku yang saya janjikan tadi. Sebenarnya ada juga di internet buku-buku tersebut. Bisa juga googling. Kemudian ada pertanyaan lainnya ya Mbak ya, saya cek dulu. Oke. Mengurangi gadget sudah tadi ya. Jadi memang agak susah nih. Di satu sisi sekolah libur, datang ke rumah ketemu gadget. Tadi tentang permanennya pendidikan pembelajaran jarak jauh. Oke. Kemudian ini, bagaimana prosedur pembuatan RPPH untuk masa pandemi? Jika pembelajaran dilaksanakan secara online tapi tidak setiap hari, apakah RPPH tetap dibuat setiap hari? Tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu membuat RPPH, cukup sampai RPPM ada di buku panduan yang akan saya sampaikan nanti. Jadi cukup sampai RPPM saja. Selama 1 minggu mau ngapain, silahkan dibuat sendiri. Dibuat sendiri sesuai karakteristik sekolah, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, dan karakteristik keluarga dari murid. Orang tuanya. Ada pertanyaan nih, bagaimana, sebentar, banyak wali murid yang keberatan, pembelajaran secara online karena tidak punya HP Android. Nah ini kembali saya tegaskan, saya sampaikan apa yang menjadi pesan pemerintah, bahwa yang utama, yang harus diprioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik. Tidak dilakukannya pembelajaran secara tatap muka di kelas, bukan karena tidak sayang, bukan karena abai, tetapi karena mengedepankan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Bayangkan Bapak Ibu, jika kemudian dipaksakan, saya bilang dipaksakan karena aturan pemerintah itu belum boleh, dan yang membolehkan itu harus gugus tugas COVID di kota kabupaten yang bersangkutan. Jika dipaksakan untuk hadir, kemudian nauzubillah min dzalik ada yang terkena COVID, baik itu guru atau murid, bisa membayangkan tidak apa yang akan ke depannya terjadi. Mungkin orang tua malah menghindar, kemudian anak-anak, dan segala hal akan terjadi. Akan menjadi image buruk, akan menjadi fitnah buat sekolah tersebut. Jadi kita harus preventif, harus antisipasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan. Memang beberapa alternatif itu tidak mudah,
Tapi kita tidak sendiri seperti saya bilang, bahwa di negara lain pun begitu, melalui online, melalui luar jaringan, bisa lewat radio, lewat televisi, atau mengantarkan kegiatan pembelajaran itu ke rumah murid-murid. Kemarin waktu pembagian rapot anak saya yang TK pun sama. TK yang SD itu guru yang datang ke rumah dan hanya sampai di halaman. Mereka pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, mengantarkan buku rapot. Dan setelah itu melakukan pertemuan via Zoom. Memang sedih rasanya ya. Kenapa mesti begini? Tapi itulah yang harus terjadi. Kita masanya ini mungkin akan dikenang terus. Kita akan mengalami masa-masa seperti ini. Guru PAUD yang awalnya mulai naik, mulai siap, semangat, sekarang ada badai ini. Merdeka belajar itu siap untuk dilakukan, salah satunya dengan RPP 1 halaman, ternyata harus begini. Bukan cuma itu, bahkan lebih ringkas. Hanya RPPM saja yang dibuat. Itu mungkin Bapak Ibu Guru, kita masih ada 4 webinar ke depan, 3 webinar ke depan. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan lain akan dijawab oleh pemateri dan narasumber yang lain. Terima kasih Bu Mina, alhamdulillah sudah gabung. Silakan. Halo Bu Mina. Sepertinya Bu Mina masih connecting ke audio. Bu Mina. Sepertinya Bu Mina masih belum connect lagi. Alhamdulillah di sini hadir beberapa orang penting dari kampus Institut Agama Islam Shahid. Ada Dekan FITK Pak Acep Nugraha, selamat datang. Kemudian ada Ketua LPPM Pak Zainal Arifin. Kemudian ada Pak Zainal Abidin. Terima kasih banyak sudah bergabung di webinar kita hari ini. Saya dapat info juga beberapa pindah ke YouTube karena sinyal kurang bagus sehingga menyimak materi hari ini di YouTube. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Tidak lupa kami sampaikan beberapa pesan penting, terutama dari pemerintah, mengingatkan kembali bahwa yang harus diutamakan bagi kita semua adalah kesehatan dan keselamatan. Pak Abbas, apakah ada yang akan disampaikan lagi? Saya hanya menyampaikan sedikit saja bahwa pentingnya kurikulum yang harus ada di setiap pendidikan kita, karena dengan kurikulum itu kita tahu kemana arah akan kita bawa anak-anak didik kita dan kemana sasaran yang ingin kita capai. Mudah-mudahan dengan kurikulum yang tersusun secara baik, terencana dan tertulis seperti kata Ibu tadi, ada dokumen 1 dan dokumen 2, karena secara internasional, standar internasional mengharapkan bahwa selain dokumentasi kita juga harus menyiapkan hal-hal yang sifatnya lain, karena itu yang menjadi penilaian, sistem penilaian standar nasional pendidikan kita. Dan kurikulum secara tertulis itu sangat penting untuk disiapkan oleh setiap pendidikan anak usia dini dimanapun kita berada. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin host bisa unmute semuanya. Kita akan saling sapa dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Pencet ini, langsung datang link remote. Udah saya terima kasih. Pak Ruli baru datang, mohon maaf ini baru selesai. Saya terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan dosen INAIS yang sudah bergabung di Institut Agama Islam Shahid. Mungkin teman-teman, para guru ada yang belum S1 boleh daftar, silakan menghubungi Pak Zainal Abidin, ada di partisipan. Atau kita berjumpa kembali nanti di webinar yang akan datang di hari Sabtu bersama Pak Taufik dan Bu Nurul Istiana. Secara pribadi dan dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Terima live ya, kasih. mohon silakan host yang menutup. Yuk, mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.